Kominfo melalui bidang DIKP pada pengembangan kemitraan komunikasi publik menggelar rapat koordinasi terkait klasifikasi informasi publik yang diikuti seluruh pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau PPID pembantu di tingkat OPD dan kecamatan yang digelar di ruang rapat Asda 3 Puspem Kota Tangerang Jumat 22 Juli 2022. Jadi karena memang PPID pembantu ini banyak yang pejabat-pejabat baru ya, hasil mutasi dan rotasi, terus juga mungkin ada yang belum tahu terkait bagaimana caranya melakukan uji konsekuensi, bagaimana caranya mengklasifikasikan data. Jadi hari ini lebih banyak kita memberitahukan atau menginformasikan bagaimana caranya melakukan hal-hal tersebut. Karena informasi yang dikecualikan itu kita harus lakukan berdasarkan uji konsekuensi sesuai dengan aturan terkait dengan keterbukaan informasi publik. Jadi untuk SKPD yang memang di awal sudah kita mintakan dulu kepada mereka untuk melengkapi dulu tabel-tabelnya sesuai dengan peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2021. Nah setelah itu kalau memang ada yang ditanyakan atau yang perlu dikoordinasikan, hari ini juga kita lakukan pembahasan. Sehingga nanti informasi yang disampaikan dari SKPD yang diserahkan kepada PPID utama ini sudah bersifat lengkap dan valid untuk bisa dilakukan pendokumentasian atau penetapan dengan SK atau surat keputusan. Tujuan akhirnya atau output akhirnya adalah surat keputusan terkait klasifikasi informasi publik atau informasi yang dikecualikan. Karena ini menjadi salah satu syarat PPID, salah satu tugas PPID adalah untuk mengklasifikasikan informasi dan kita harus mempunyai data ataupun juga dokumen terkait klasifikasi informasi. Jadi dokumen ini memang diperlukan sesuai dengan aturan keterbukaan informasi publik. Lewat rapat ini, seluruh OPD diminta untuk mengisi dan melengkapi tabel informasi yang dikecualikan, yaitu informasi mana saja yang tidak bisa diakses atau dipublikasikan oleh publik. Hal ini sesuai dengan aturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2021. Di mana selanjutnya PPID utama akan menggabungkan dokumen klasifikasi informasi tersebut dengan disertakan penetapan surat keputusan atau SK. Jadi sesuai dengan peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2021, informasi yang dikecualikan yang berdasarkan hasil klasifikasi di tingkat PPID pembantu itu harus lengkap dan jelas. Jadi kalau ada yang berhubungan dengan singkatan ataupun dokumennya satu dokumen ternyata di dalamnya ada dokumen-dokumen lainnya, itu harus jelas yang pertama. Jadi kita informasikan cara penulisan dokumen yang dikecualikan itu seperti apa. Lalu yang kedua, dasar hukum. Ini yang paling penting, dasar hukum yang membuat dokumen tersebut dimasukkan ke dalam dokumen yang dikecualikan. Jadi selain ada Undang-Undang 14 2008 pasal 17 tentang informasi dikecualikan, harus ada dasar hukum lain yang memang secara teknis menyebutkan bahwa dokumen tersebut bersifat terbatas atau dikecualikan. Dan selanjutnya adalah tabel untuk uji konsekuensinya. Jadi kita menentukan, mengklasifikasi, mempertimbangkan dan menganalisa kalau informasi tersebut dibuka seperti apa, kalau informasi ditutup itu seperti apa, dan yang terakhir adalah retensi arsipnya. Jadi tidak ada informasi yang selama-lamanya ditutup secara ketat. Jadi harus ada retensi arsipnya sampai kapan informasi tersebut bisa dibuka atau sesuai dengan aturan-aturan biasanya yang berhubungan dengan retensi arsip. Tim Liputan, Tangerang TV.